Siap. Beri salam. Selamat pagi. Silakan Ibu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa kelas, silakan bikin doanya. Izinkanlah saya membawa doa ini dengan ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah selesai. Untuk hari ini kita akan belajar tentang hidrokarbon. Sebelumnya, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri khas senyawa karbon. Masih ingat apa itu senyawa hidrokarbon? Masih Bu. Masih? Siapa yang tahu apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung unsur hidrogen dan karbon. Bisa dimengerti? Oke, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen. Ya. Kalau begitu, ada yang tahu tentang rumus molekul? Iya. Rumus molekul? Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom yang sebenarnya di dalam molekul suatu senyawa. Oh, pernyataan seperti itu. Contohnya, rumus molekul itu seperti apa? Bisa dituliskan di dalam di papan? Bisa. Oke. Terima kasih ya. Jadi untuk rumus molekulnya seperti ini ya, ditulisnya CH4 gabungan. Kalau sedangkan rumus strukturnya gambar apanya rumusnya seperti ini. Ya, itu disebut dengan rumus struktur dan rumus molekul. Nah, oke, kalau begitu kita bagi ke dalam kelompok dulu. Oke, bahan ajarnya. Setelah ibu bagikan bahan ajarnya, ibu juga bagikan media pembelajarannya. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membacanya. Silakan dibaca. Silakan bertanya. Saya tuh, iya silakan. Itu tadi saya paham tentang apa itu rumus struktur dan rumus molekul. Oh, rumus struktur dan rumus molekul. Tadi sudah dijelaskan sama temannya ya. Untuk rumus molekul itu, perhatikan untuk rumus molekul. Rumus molekul untuk CH4 atau rumus molekulnya guna ya. C6H12O6. Ya. Ini disebut dengan rumus molekul gabungan antara C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Maka itu dikatakan rumus molekul. Sedangkan untuk rumus strukturnya yang seperti ini. Untuk CH4 ya, artinya untuk C3H8 ya, C3H8. Kalau C3H8 seperti ini, maka jumlah C-nya ada 3, 1, 2, 3. H-nya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, seperti ini ya. Ini yang disebut dengan rumus struktur. Kalau sedangkan rumus molekulnya yang ini. Bisa mengerti antara rumus struktur dan rumus molekul? Bisa. Oke. Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Iya.
Apa perbedaan alkana, alkena, dan alkuna? Iya. Ada yang bisa jawab? Alkana adalah sekelompok senyawa hidrokarbon jenuh yang terbentuk dari ikatan tunggal. Sedangkan alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh, ikatan rangkap 2. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh, ikatan rangkap 3. Ya. Oke. Dijelaskan sama temannya tadi ada senyawa alkana, alkena, alkuna. Perbedaannya, alkana itu senyawa ikatannya jenuh, sedangkan alkena dan alkuna tak jenuh. Oke, jadi kami ya. Sedangkan tadi ikatan rangkapnya yang dikatakan temannya tadi, kalau yang alkana tunggal, sedangkan alkena ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna ikatan rangkap 3. Setelah itu ada juga dengan rumus umumnya masing-masing antara alkena, alkuna dan alkena. Ya. Alkana, rumus umumnya, rumus umum alkana itu Cn H2n plus plus ya. Sedangkan alkena Cn H2n. Oke. Cn H2n. Sedangkan alkuna Cn H2n Cn H2n min 2. Oke. Itu rumus umum dari alkana, alkena, dan alkuna. Masing-masingnya. Contohnya, ini untuk alkana, alkena, dan alkuna. Kalau untuk alkana itu kalau C-nya ada, kalau C-nya ada 1, maka H-nya ada. Tadi kalau C-nya ada 1, ini tadi Cn H2n plus 2 ya. Kalau 1 ini N, ya, N ini, ya. Kalau N-nya 1, H-nya ada 2 kali 1, 2 kali 1 tambah 2, jadinya C H 4 ya. Iya. Seperti itu dimasukkan ke dalam rumusnya. Sedangkan alkuna, kalau C-nya ada 1, jadi H-nya di sini Cn H2n kurangi 2 ini. Jadi C saja ya? Iya. CH. Oke, CH. Ya, CH. Oke, kalau begitu bisa dimengerti untuk alkana, alkena, alkuna perbedaannya. Ada lagi? Sudah dimengerti ini? Oke, kalau kita ada pertanyaan lagi? Apa itu alkil? Oh, alkil. Ada yang bisa jawab tentang alkil ini? Ini. Alkil ini untuk cabang. Untuk cabang ya. Cabang alkil ini. Alkil ini rumusnya Cn H2n plus 1. Ya, untuk alkil Cn H2n plus 1. Dia ini berfungsi untuk cabang. Mau di alkana, alkena, dan di alkuna. Nanti kita akan lihat ya. Kalau di sini kalau alkilnya ini, kalau C-nya ada 1, jadi H-nya ada berapa? 2. Hanya ada 2 kali 1 tambah 1 3. Jadi ditulisnya seperti ini CH 3. Sudah bisa dipahami ini? Bisa, Bu. Oke. Kalau begitu ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Oh iya, silakan. bagaimana sifat fisik senyawa alkana? Ada yang bisa jawab tentang gratis alkana? Oh iya. Evan, silakan. Semakin panjang rantai karbon, maka semakin besar massa molekul relatif suatu senyawa. Semakin meningkat titik didih dan titik leburnya. Oh iya. Kalau Evan itu bilangnya, kalau sifat fisik senyawa alkana itu cuma dilihat dari titik didih dan titik lereng dari senyawa alkana itu. Teman bisa dimengerti? Bisa. Oke. Kalau begitu, kalau
jauhnya. Untuk namanya ini dilihat dari ini ya. Jadi nomor 22 Mirpio. Memiliki satu ikatan rangkap dua. Memiliki satu ikatan. Nomor 3. Kelompok 1, silakan mempresentasikan hasilnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Termasuk golongan hidrokarbon manakah senyawa alkana, alkena, dan alkuna? Senyawa alkana adalah golongan hidrokarbon jenuh. Senyawa alkena adalah golongan hidrokarbon tak jenuh. Sementara senyawa alkuna adalah golongan hidrokarbon tak jenuh. Nomor 2. Berdasarkan ikatannya, apakah perbedaan senyawa alkana, alkena, dan alkuna? Berdasarkan ikatannya, alkana adalah ikatan tunggal. Alkena memiliki satu ikatan rangkap 2 dan alkuna memiliki satu ikatan rangkap 3. Nomor 3. Berdasarkan jawaban Ananda pada soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Jawab. Senyawa alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan tunggal. Senyawa alkena adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Sementara senyawa alkuna adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Jadi untuk kelompok 3, silakan mempresentasikan hasilnya. Waktu dan kesempatan yang diberikan, kami dari kelompok 2 dan saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, dengan memperhatikan tabel di bawah ini, golongan senyawa berikut berdasarkan rantai dan kejenuhan ikatannya. 1. Senyawa hidrokarbon CH3, CH2, CH2, CH3, golongannya alkana, rantai panjang, ikatan jenuh. 2. H3C, CH, CH2, CH2, CH3, CH3, golongannya alkena, ikatan rangkap 2, bercabang, dan ikatan jenuh. CH3, CH, CH, CH2, dan CH3, alkena, ikatan rangkap 2, bercabang, dan ikatan tak jenuh. 4. H2C, C, CH2, CH3, dan CH3, alkena, ikatan rangkap 2, bercabang, ikatan tak jenuh. CH, C, CH, CH3, dan CH3, alkuna, ikatan rangkap 3, bercabang, ikatan tak jenuh. Sudah. Yang ini ya sudah. Yang nomor selanjutnya yang ini, ada yang mau bertanya atau beda pendapatnya dengan jawab? Ada yang beda atau sama? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 4 kami. Nomor 3, manakah yang memiliki titik didih paling tinggi, utana atau nonana? Jawaban kami adalah nonana. Karena semakin panjang rantai utama, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Nomor 4, mengapa titik leleh dekana lebih tinggi dibandingkan dengan titik leleh nonana? Karena semakin panjang rantai atau semakin panjang asam C, maka semakin tinggi pula titik senyawa alkana lelehnya. Kesimpulan, tuliskan dengan kalimat sendiri tentang langkah-langkah tata nama senyawa alkana dan sifat fisika senyawa alkana. Senyawa alkana ditulis dengan menggunakan awalan atau akhiran.
di mana awalan mewakili jumlah atom karbon yang ada di dalam alkana, lalu ditambah akhiran ana. Alkana adalah molekul nonpolar, C1 hingga C4 adalah gas, C5 hingga C7 adalah cairan, dan yang memiliki 18 atom karbon atau lebih adalah zat padat pada 298K. Ya, supaya ibu tahu kemampuan kalian sampai di mana untuk memahami materi ini. Silakan dikerjakan, bukan sekalian waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Iya. Silakan kerja langsung di kertasnya itu. Sudah? Silakan dikumpulkan kembali. Oke, sudah. Hari ini pelajaran kita sampai di sini. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang materi senyawa alkena dan alkuna. Ya. Untuk hari ini kita selesai ya. Siap. Beri salam.